Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita lanjutkan dengan Hakim-Hakim pasal 19. Saudara sekalian, saya sangat berharap kalau saudara-saudara membaca Hakim-Hakim pasal 19 ini secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan 30. Tetapi pada hari ini saya akan membacanya hanya beberapa bagian saja, karena memang cukup panjang ya. Yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, lalu ayat 22 sampai dengan 25, dan 29 sampai dengan 30. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim, ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk memujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Kemudian ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kau pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potong menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu bicaralah. Saudara, teks yang kita baca itu memperlihatkan bagaimana kebobrokan moral orang Israel semakin lama semakin hancur, bukan semakin baik. Dan ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita tentang kerusakan moral daripada bangsa Israel. Yang pertama adalah tentang perselingkuhan, saudara. Bahwa tadi dikatakan bahwa Imam Lewi itu memiliki seorang gundik, yaitu selir, yaitu boleh dibilang istri kedua tapi tidak sah begitu. Saya tidak akan memakai kata gundik dalam percakapan kita pada hari ini. Saya memakai istri tidak sah daripada orang Lewi itu. Sebab kata gundik itu mungkin bagi sebagian saudara agak-agak asing begitu mungkin ya. Nah, gundik atau boleh dikatakan istri tidak sah, istri yang kesekian tetapi tidak sah, itu memang bukan konsep daripada Alkitab. Dan orang Lewi seharusnya tahu bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada Tuhan menciptakan Adam, Hawa, lalu gundiknya, istri kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Tetapi karena manusia itu tidak mengenal Tuhan dengan sangat baik, belum mengenal pada waktu itu, sehingga mereka poligami. Tetapi pada dasarnya hal ini tidak diperkenankan. Lalu orang Lewi ini karena istri tidak sahnya ini selingkuh begitu, lalu dia berniat untuk menyusul istrinya tersebut. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa perselingkuhan itu luar biasa. Ketika seseorang itu berselingkuh, saya juga kadang-kadang agak-agak memprihatinkan ya. Ada orang yang mengambil istri orang lain, berselingkuh, lalu mereka menikah begitu. Padahal mereka menikah dari hasil perselingkuhan. Sehingga tidak mengherankan hasil daripada perselingkuhan ini akan menghasilkan perselingkuhan berikutnya dan berikutnya. Artinya ketidaksetiaan. Di sini sangat penting, saudara sekalian, bahwa setia untuk taat sama firman Tuhan itu sangat penting
dan itu harus diaplikasikan dalam hubungan kita sebagai keluarga dan suami dan istri. Nah, yang kedua, perilaku seks yang menyimpang, saudara. Saudara, lalu kemudian Imam Lewi ini kemudian berjalan sedemikian jauhnya, kembali pulang ke rumahnya begitu. Mereka itu akhirnya singgah di Gibea, bermalam di Gibea. Dan ada orang tua yang menyiapkan mereka tempatnya untuk bermalam. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-22 tadi, orang Gibea itu sebenarnya menginginkan si Imam Lewi ini untuk, tanda petik ya saudara, melakukan pelecehan seksual. Di ayat yang ke-22, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Kata dia, dan orang yang datang ke rumahmu itu bukan kepada istri tidak sahnya si Imam Lewi, tetapi kepada Imam Lewinya. Ini agak mirip dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Jadi begitu hebatnya kerusakan orang Gibea ini, sampai tanda petik ya saudara, mohon maaf ini sampai ada kata sodomi lah boleh dibilang ke gambaran ini. Perilaku seks yang menyimpang. Mereka sangat amat bobrok moralnya. Dan saya sampai detik ini perilaku seks menyimpang bagi saya adalah dosa. Bukan orangnya yang berdosa, saudara, tetapi perilaku seks yang menyimpang ini yang berdosa. Kalau orangnya harus kita selamatkan. Di sini kadang-kadang orang bisa salah, bukan mengutuk orangnya, tetapi benar-benar memperbaikinya. Nah, ini orang Gibea sudah luar biasa sekali bobroknya. Akhirnya orang Lewi ini menyerahkan istri tidak sahnya ini. Dan orang Lewi ini, orang Gibea ini memperkosa istri orang Lewi itu sampai mati. Karena tidak hanya sekedar diperkosa, tetapi juga melakukan penyiksaan. Dari malam sampai pagi. Saya kebayang saudara, betapa hebatnya kehancuran moral daripada orang-orang Gibea. Nah, saudara sekalian, yang ketiga yang kita bisa lihat di sini adalah apa yang kamu pandang baik. Saudara, satu-satunya kebaikan yang ada, tapi palsu menurut saya, adalah orang tua yang menawarkan tempat tinggalnya. Jadi tadi saya katakan bahwa orang Lewi ini dan istri simpanannya ini, istri ya simpanan lah begitu ya, dan bujangnya ini tidak mau singgah di ayat yang ke-16 ya, yang menceritakan bagaimana baiknya si orang tua ini. Tetapi memang sebelumnya mereka tidak mau singgah di satu kota yang bukan orang Israel. Si orang Lewi berpikir bahwa kalau kita sampai ke satu kota yang penduduknya orang Israel, yaitu Gibea ini, maka kita akan selamatlah, kira-kira demikianlah. Karena orang Israel ini mengenal Tuhan. Tetapi tidak juga. Yang terjadi tadi yang saya katakan, orang Gibea ini malah membunuh daripada istri simpanannya. Lalu kemudian sepertinya yang tadi, apa yang kamu pandang baik, si orang tua ini memang memberikan tempat tinggalnya. Tetapi pada waktu peristiwa ini terjadi, orang Gibea datang meminta orang Lewi itu yang sebenarnya yang tadi, maka si orang tua ini malah berencana untuk memberikan anaknya yang masih gadis, kemudian juga istri yang tidak sahnya orang Lewi ini. Dia tetap membela orang Lewi ini. Jadi ini memang karena patriarka, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Artinya saudara sekalian, dari perkataan orang tua yang sepertinya bijaksana ini, apa yang kamu pandang baik, tetap tidak baik, saudara. Saudara, kembali lagi kita diingatkan memang ada satu pesan yang sama apa yang kamu pandang baik. Jadi ketika hal-hal yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Saudara, di sini cerita yang begitu bobroknya ini ditambah lagi dengan luar biasa, yaitu mutilasi. Orang Lewi ini bukan segera menguburkan istrinya, istri simpanannya ini dengan baik gitu sebagai manusia, tetapi dia memutilasi. Bagi dia ini adalah yang dipandang baik. Memotong bagian tubuh mayat istrinya itu dan memotong sejumlah 12, lalu mengirimkannya kepada suku-suku Israel yang lain, perwakilan 12 suku Israel yang lainnya. Seperti ingin membawakan satu pesan keadilan. Menurut dia ini baik. Tetapi bagi kita yang memiliki akal sehat, tentu tidak baik. Saudara, ini bahaya sekali dalam kehidupan kita. Moral kita bisa hancur kalau kita memakai prinsip menurut kita ini baik. Karena belum tentu menurut itu kita yang baik ini
baik menurut Tuhan. Saudara, mari kita renungkan bahwa cerita kehancuran moral yang pada bagian ini di hakim-hakim masa-masa ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan day by day, supaya apa yang menurut kita baik, itu juga baik menurut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.